Selamat pagi teman-teman, semoga sehat-sehat selalu. Hari ini hari Sabtu, market lagi close teman-teman ya. Dan ini kebetulan sebetulnya ada profit yang bisa kita ambil ya, cuman nggak bisa karena market lagi close. Ya, ini kemarin saya ambil di sini, area ini dulu udah turun sampai ke sini. Ini tidak terpantau, akhirnya dia naik lagi ya, walaupun sekarang lagi turun lagi. Kalau saya close sekarang, ini market close ya teman-teman ya, market lagi close. Nah ya, jadi nggak bisa. Mudah-mudahan aja emas masih turun ya, jadi profitnya masih bisa diambil hari Senin nanti nih. Nah, ini yang mau saya sharing kali ini, bagaimana cara menggunakan Ozone Oscillator teman-teman ya. Ini yang biasa, metode yang biasa saya gunakan. Tapi memang momennya nggak selalu ada ya kalau Ozone Oscillator. Makanya saya di channel ini saya jarang-jarang trading ya. Kalau ada momen baru saya trading. Kalau kita menggunakan Ozone Oscillator, teman-teman bisa lihat sini di time frame M30 coba nih ya. Ini ada satu momen nih ya, kita lihat nih, area sini ke area ini, titik ini ke titik ini dia turun nih ya. Sedangkan di Ozone Oscillator dia malah naik dia. Di Ozone Oscillatornya dari titik ini ke titik ini dia malah naik nih teman-teman nih ya. Ini sejajar nih teman-teman ya. Ini kita lihat di sini. Nah, titik ini ke titik ini sejajar, titik ini ke titik ini sejajar. Titik ini turun, titik ini naik malah ya. Area sini naik, yang di sini turun nih tuh. Ya. Berarti kalau menurut Ozone Oscillator ini bisa kita pandang sebagai Ozone Oscillator divergent. Ozone Oscillator itu ada dua, ada divergent, ada convergent ya. Kalau convergent itu penerusan arah, kalau divergent itu dia pembalikan arah. Nah, menurut Ozone Oscillator divergent ini akan terjadi pembalikan arah ke atas nih, ke sini ya. Ini saya nggak langsung trading teman-teman ya, karena memang lagi close market dan ini cuma cara menggunakan Ozone Oscillator aja. Berarti area ini akan terjadi kenaikan ke sini teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini memang benar-benar naik nih ya. Nah, dari titik ini ke titik ini naik. Cuman kalau dengan menggunakan hanya satu indikator aja, yaitu Ozone Oscillator, ini kita nggak bisa ya, harus paling nggak 2 atau 3 itu akan memperkuat. Nah, sekarang kita lihat di sebelahnya nih teman-teman ya, harus ada biasa support dan resistance sebelumnya. Sekarang ini sudah saya gambar, ini garis nih ya, garis merah ini ya. Kita geser ke kiri teman-teman. Di kiri ini akan ada, ini nggak ada. Nah, di sini kita lihat teman-teman ya. Di sini kalau saya lihat ada hampir 3 malah nih ya. Nih yang pertama nih. Nah, tadi. Nah, ini teman-teman ya. Yang pertama ini titik ini, yang kedua di sini ada drop base drop, dan yang ketiga di sini ada support and resistance juga. Ya, jadi ada 3, 1 2 3, ini ada 3 SNR ya, titik support dan resistance yang mendukung bahwa ini ada, dia sudah mencapai titik resistensinya di sini untuk naik kembali ke atas. Nah, itu salah satu indikator kita bisa gunakan untuk ambil posisi ya. Jadi ini minimal ada 2. Satu tadi Ozone Oscillator divergent, yang kedua ada support dan resistance sebelumnya. Kalau cuma satu indikator jangan ambil posisi ya. Nah, jangan lupa juga teman-teman untuk gunakan ini ya, gunakan stop loss ya selalu ya teman-teman ya, karena namanya sebatas indikator nggak selamanya selalu, walaupun bisa didukung oleh 2 atau 3 ya, 3 indikator nggak selamanya selalu akan berjalan mulus ya sesuai dengan prediksi kita ya. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua kita bisa lihat lagi di sini teman-teman ya. Ini ada titik lagi ya. Kalau kita lihat di time frame H1 ya, H1 atau per jam, ini ada yang lumayan juga nih teman-teman nih ya. Kalau teman-teman mau lihat saya sambil trading ya, itu di video-video saya sebelumnya saya banyak sudah upload ya. Jadi sambil trading, sambil menggunakan Ozone Oscillator ya, support and resistance, drop base drop, itu saya sambil trading. Kalau kali ini enggak ya, ini hanya cara menggunakan Ozone Oscillatornya. Nah, yang kedua ini teman-teman nih, kita lihat di time frame H1 ya. Ini ada area ini ke area sini nih teman-teman nih ya. Titik ini ke titik ini dia naik di grafik realnya. Sedangkan di Ozone Oscillator itu turun. Nih teman-teman bisa lihat di sini ya. Area sini ke sini turun dia. Walaupun nggak terlalu ini ya, penurunannya nggak terlalu curam ya, tapi turun sini teman-teman ya. Dan ini satu garis juga nih ya. Ini selalu satu garis teman-teman nih. Nih titik ini ke titik sini dia satu garis, titik ini ke titik ini dia satu garis juga tuh ya, ke bawah sini
Ya, itu yang harus dipahamin teman-teman ya, untuk kita menggunakan osilator. Berarti di area ini akan terjadi penurunan ke bawah tuh ya, dan memang ini cukup lumayan ya. Kalau kita lihat nih ya, ini cukup lumayan jauh di sini ya, dan ini harus didukung, selalu didukung oleh support and resistance sebelumnya. Nah, kita garis lagi teman-teman nih ya, kita kasih garis di area sini nih. Nah, ini ya teman-teman bisa lihat di sini nih ya, ini kita garis, kita geser dulu dikit. Nah, ini, nah di sebelahnya ini sebelumnya ada nggak support and resistance? Kalau nggak ada, jangan pernah kita ambil posisi ya, karena bisa aja dia masih lanjut ke atas ya. Tapi kalau ada, itu memperkuat bahwa memang di sini titik resistensinya dan dia akan turun ke bawah ya, atau berbalik arah. Nah, di situ kita bisa ambil posisi sell ya. Jadi seperti itu. Kita lihat, geser ke kiri teman-teman nih. Saya geser. Nah, di sini teman-teman ya. Ini sudah saya geser ke kiri. Nah, di sini ada, dapat nggak nih sini tuh ya. Ini di sini sih ada dua ya, di sini 2 titik ya. 2 titik support and resistance di sini. Seperti itu teman-teman ya. Jadi bagaimana cara kita menggunakan ozone oscillator ya, untuk kita ambil posisi. Jangan pernah ambil posisi dengan satu indikator aja ozone oscillator, minimal 2 atau 3 ya. Saya biasa pakai support and resistance, ada rally base rally, ada drop base drop ya. Terus kemudian Quasimodo juga biasa saya gunakan ya. Untuk metode lainnya saya belum terlalu paham ya, jadi saya jarang sharing tentang metode lainnya ya, atau indikator lainnya. Oke, itu aja teman-teman ya sharingnya kali ini ya. Ini berharap hari Senin besok emas masih turun atau stabil ya, jadi masih bisa ambil profit ya. Jangan sampai naik, dia akan berkurang nanti profitnya. Terima kasih, sukses selalu dan sehat selalu, dan selalu gunakan stop loss teman-teman kita setiap trading. Oh ya teman-teman, kalau trading saya biasa di OctaFX juga ya. Nah, saya biasa trading di OctaFX ya. Kalau teman-teman mau ikut trading, linknya di deskripsi ya. Ini kita bisa trading dengan yakin bersama Okta ya, bergabung bersama broker internasional dengan pengalaman 12 tahun plus 60 penghargaan industri ya. Tinggal klik buka akun, nanti teman-teman akan dibawa ke form seperti ini ya. Teman-teman bisa bikin dengan akun Facebook, Apple ataupun Google teman-teman, atau dengan email dan kata sandi baru. Tinggal klik mendaftar, nanti tinggal verifikasi aja di alamat email. Itu aja mungkin sharingnya kali ini ya, semoga bermanfaat teman-teman. Sukses selalu, sehat selalu ya. Terima kasih.